Ini lucu banget gara-gara kita review. Berapa dapat diskon? Diskon 70%. Diskon 70% kita bagikan kok. Thank you. Oh, mantap nih gue. Maunya 2 kali ya tuh gelapnya. Tada. Next outfit, babe. Let's go. Hi guys, we're back with another vlog. Guys, minggu ini hektik banget. Kita punya banyak kesibukan ya. Dan kita pengen bawa kalian bersama dengan kita as a small business owner di Australia. So, hari ini kita rencananya itu kita ada meeting. Ya, kita ada meeting. Kita ada event yang mau kita bikin gitu loh guys. Untuk Aktiverta, which is our brand new collection. Ngomongin new collection, Beb. Nina, para Nina aku sayang. What do you guys think? Ini kita ngedesain ini. Berapa lama, Nin? Oh, 4 bulan, 3 bulan? 4 bulan, Nin, kita ngedesain ini. To get the perfect wide leg pants. Like, it's so guys. It's so nice. Like, bagian sininya bagus banget. Dan dia tuh ngebentuk si bagian bokong. We love this, guys. Ini And juga also ini nih, supportive. Ini buat Iya. big chest, buat small itty-bitty. ini juga nge-support the girls-nya supaya lebih naik. Dan juga guys, Cocok untuk tilat untuk nge-gym. yes! Oh ya, kita mau ngasih tau kalian, ini sorry banget rumah kita berantakan karena minggu ini juga kita bakal bersih-bersih. Kita biasanya nggak pernah seberantakan ini, but kita busy banget every single day sampai kita kayak rumah pun gak keurus. Ya, especially baju sih yang paling berantakan. Ya karena kita sedang ganti baju. Ada Fashion Nova, ada baju endorse lagi datang. Dan kita belum ngelakuin itu juga foto Instagram buat mereka juga belum. Selain itu juga kita ada nanti upcoming itu Australian Fitness Expo guys. Jadi itu bakal di Melbourne. Ini beda lagi sama acara yang pengen kita bikin ini. Yang acara yang kita bikin ini buat ngekabarin, nge-announce our new collection. Semacam kayak Pilates event yang kita mau lakuin. Yes. Biar gak pusing. Satunya lagi tuh Expo alias Bazar. Yes. Pokoknya yang ini tuh bakal insane menurut aku dibandingkan yang the last time. Karena kita benar-benar bikin ini pengen sebagus mungkin, you guys. Yaudah, lebih baik kita. Oke guys, sebelum kita ke videonya, make sure kalian harus like, comment, subscribe. So dilakukan badis? Yes, period. Udah. Yaudah, kita udah mau pergi sekarang ke OTW ke James Street. Dan lokasinya di city sekitar 13 menit dari kita. So kita harus get ready and ketemu dia di satu kafe. Maksudnya kita harus berangkat ya, kita Iya, sudah ready. Maksudnya harus berangkat and pergi ke kafe nemuin temen. Oke, oh kita kan kenal sama dia nih, kok temen sih? Ya udah bilang apa? Nunggu bisnis relasi. Sih, nah, pokoknya kita ya mungkin bakal jadi temen kan, Iya. karena kita we don't know. But I think dia lovely dan ini bakal seru banget. Kita bakal di coffee shop. I know, cause gue pengen makan, pengen ngopi. Ya guys, yuk langsung pergi yuk. Alright you guys, sekarang kita on the way. Kita mau pergi ke namanya tepatnya tadi ke Alpress. Itu kayak semacam coffee shop tuh. Kita ketemu dia jam 10.30, sekarang jam 10.15, nggak jauh dari kita you guys. Excited banget, kita pakai nih bajunya kan, kita bangga banget you guys. Kalau the last time kan, itu kita Pilates eventnya warna pink. Itu juga sekalian kita donatur untuk para pengidap breast cancer, kanker payudara. All Fun and Race kita kasih ke Breast Cancer Foundation. Dan kali ini kita bakal fokusinnya ke Influencer event. yes, kita pengen libatin influencer supaya banyak yang make dan segala macam gitu ya. Kalau yang the last time community, kalau yang ini kita mau influencer karena bagus juga buat marketing wise. Selain kita promosinya lewat Meta Ads. Kalau kalian pernah dengar Meta Ads itu, kalian pasang iklan di Instagram atau Facebook dan kompleks banget. Tapi kita juga harus ngelakuin secara organik ya Beb gitu. Ini dia cara organik ini ngelakuin Pilates event. Jadi kita bisa kayak dapat kayak exposure dari Instagram. Dan kita lately kita lagi ngeberhentiin Meta Ads kan kita nggak ada new collection obviously. Dan kita been growing organic dengan Instagram dan banyak yang beli Beb tiap hari. Jadi the reason why Kayak orang beda-beda ya guys caranya ya. Tapi karena kita emang base-nya kayak nggak ada pembeli sama sekali dari luar negeri, jadi kita cara lewat Meta Ads dulu. Sekarang kita udah dapat banyak banget yang beli dari luar negeri. Sekarang kita pengen coba pakai organically itu loh guys. And then setelah di collectionnya launch, kita bakal setelah di put organically kita bakal ngelakuin Meta Ads, which is Meta Ads tuh mahal banget. it's a lot of money Beb. Dari tahun awal sampai sekarang kita ngabisin 32.000 Australian dollar di Meta Ads you guys, and it's a lot. Ya, di iklan doang. Dan kita mau do this
coba organically karena you know it's actually working. It's actually harus dua-duanya sih. Harus dua-duanya maju Jangan ya. lupa iya. Nah, organik satunya lagi juga apa? Australia Physics Expo di Melbourne gitu loh guys. Dan kita excited banget. Mereka bakal dapet new pieces dari our new collection. Dan by the way juga, aku punya good news buat kalian para Indonesia babies kita. Kalian tahu kan kalau misalnya kalian dapat produk kita itu lama ya. Biasanya 3 minggu atau sebulan setelah Sebulan sis ya. sebulan setelah kita launch di Australia aja telat banget. Nah, good news kita udah nemuin supplier ya guys dari China. Bukan supplier, apa sih namanya ini? Logistik sayang. Ya, logistik yang bisa nganterin langsung ke Indonesia dan barang kita udah nyampe di Indonesia. Jadi kita bisa launch secara bersamaan. Senang banget Beb, sumpah. Sumpah, gila. Everything's learning point. Okay? Iya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Kita learn so quick you guys sebagai business owner and I'm so proud. Yeah. Ya udah, langsung aja nih ke tempatnya. Aja nih. I excited. Ini hujan-hujan dingin-dingin bergloomy ya pokoknya. But vibes harus tetap jalan ya Beb ya. Iya. Semangat terus. Kalian juga semangat terus, oke? Iya. Ayo, let's go. Hi, Guys, you're here with Meg. Max, so what are we doing today? We are planning for a Mark times BYTCT event, Pilates event. So we're getting it organized. Very exclusive. Very exclusive. This is gonna be so amazing, and it's gonna be like something that we never done before. And we're so excited to work with Max. Yeah. She know her stuff. and she's the Pilates instruction herself. Yeah. So I'll show you some moves. I'll show you some moves. Not yet. Not yet. Not yet. In the event. Oh, we have so many things that we have to discuss, and it's gonna be so crazy, you guys. And we also want to discuss about the mood board and such. We already run down a lot of things. We're having a little look right now. So we're thinking, what's the name of your new collection? Flow collection. Flow collections. We're thinking like a flowy, girly, strong women vibe for the event, but we won't reveal too much right now. Won't reveal. We won't reveal too much. It's made from women, all of us obviously, and for women. Yeah. We want women to feel safe, feel comfortable. So this is why we're creating this event, and it's gonna be so chic. And also the studio. Oh my God, literally, Max, you literally picked the studio like exactly what we're thinking. She literally was like, this studio, and I'm like, how can you read my mind? I knew. She knows the vibe. She knew the We're not vibe. gonna reveal the studio yet. Yeah, but if you guys see it, it's insanely good. But one thing that can we like give them a little spiel, like what is like the main of the event, like we can spill them a little bit. What do you think? And like the name of it, or Maybe the like main? the food wise, like what are we providing? Oh, and stuff? okay. So maybe we're gonna have some little drinkies, maybe some tiramisu, some sweet treats. Yes. We'll my see. God, We'll see. If see. you're good, guys. If you're good. And also I forgot to mention, everybody gonna wear the active wear. Yes. So that'll be good. George. So yeah. We're gonna get back to work. Okay, let's get back to work. Okay, Okay, bye. Alright, you guys, kita tadi udah selesai meetingnya. Dan sekarang kita mau otw ke gym dan ini pretty late guys. Ini udah hampir jam 3 loh guys. Iya, kita biasanya pergi pagi, dan sekarang kita perginya sore, so it's kind of weird. Dan juga kita lagi adjusting buat bulan puasa, mungkin kali ya, makanya kita perginya sore-sore. Nggak masalah. And kita harus pack order. Oh my god, We guys. have a few order dari Amerika dan juga another Belgium. I don't know why Ooh, Belgium. seem to like our active wear. Product. Like I'm actually appreciating it, you know what I mean? Iya, dan gue excited banget buat kita akan packing ordernya. Also kita lagi mau filming buat ini new collection kita. Clock it, girlies. Oke, Bad baby. bitches only yang nonton kita. Iya, Bad Bitches Only, Bad Bitches Club, kita semua. And kita semua elevate, babe, okay? Exactly, elevate. Kita harus nge-gym, oke babe? Iya. Jangan active wear buat itu sih, of course. Of course, babe. Let's And get yeah, the gains, okay? we'll see you guys at the gym. Kita bakal filming also, yeah, mic'd up. And yeah, see you guys there. Hai guys, ini hari breaknya. This is the next day and ini hari pertama kita puasa.
Oh my god, Guys. you guys, ini random banget maaf vlognya karena kita banyak yang kita skip ya guys. Karena tiba-tiba kita inget lagi kita mau vlog. Jadi so here we are. Ini seperti gue bilang hari pertama kita berpuasa. Kita banyak banget things yang mau kita lakuin. Pasti banget. Sekalian kita mau Ngabuburit, cakurangannya, kos gitu ya, air kristal ya di belakang Itu dia ya. kan. Lo baru nanyakan kristal Mana ini dia Lisa Beb. Sibuk, guys. Sibuk dia guys. Pokoknya kita bakal ngabuburit bareng. Kita pertama mau pergi ke Bunnings dulu ya guys. Kita mau beli apa sih itu namanya? Changing room untuk ya expo. Iya, dan kita bakal ke sana. And then kalian ikutin terus keseharian kita bakal ngabuburit, oke? Let's go. Ini kita berada di Bunnings sekarang. Bunnings tuh tempat kayak apa sih? Jadi kayak buat kayak kalau kata kita mah kayak gardening, abis itu kayak Kalau di Indo mah kayak IKEA lagi. iya, kalau IKEA mah lebih furnitur lah. Apa dong? Mitra 10. Ya 10 oh. Apa Mitra 10 enggak pada. Kayak gini. Ini. Kayak Baning ya. Cakurang perabotan Iya, Perannya perabotan, lah, pokoknya. gardening, segala macem pokoknya fixing thing, ada Tools. lantai, ada tools, pokoknya cat rumah. Tadi kita mau ngambil apa? Kita mau nyari yang itu ya. Aduh, gimana lagi? Kayak changing tent gitu. Aku tanya di mana sih tadi di Google ada. Tuh ini tempatnya gede pisan, orang mati nyaho. Marky Pop kita tanya banyak saja yang bayang di sana. Kayak siapa ya? Tuh tanya cewek itu tuh. Aisle 14 katanya. Aisle 43. Enggak, Oh. Aisle 43. Di sini di scroll aja langsung. Scroll aja, oke langsung kasih tahu ya. Iya, Bay hambanya 8. tambah. She was nice. Iya, we didn't know, never go to Bunnings. Ini bukan tempat cewek, kalau kakek mah lebih cowok yang lebih sering kesini tuh. Iya, heeh. Segala macam lu buat cowok, Ayo, weh. cowok ada ya. Kita juga kalau beli alat gardening ke Bunnings sih guys. Atau kita beli rumput-rumputan. Cai, Kata naon? itu kali. Ini blower buat kayak apa namanya? Rumput. Iya, susah Buat banget rumah bersihinnya. Ada shovel, ada segala macam. Buat gardening tuh. Iya. Bahkan ada makanan anjing juga loh. Iya, ada segala macam guys. Aisle 43. Aisle 43. Gede banget. Oh, ada kafenya juga. Bay 8 katanya. Susah banget ya kawan nyari. Di sini nih ada. Jadi ini tuh buat apa sih? Kita nanti di Fitness Expo, orang-orang bisa ganti baju dan nyobain bajunya guys. $49. Susah banget nyari kayak gini doang. Dah. Iya. Iya. 300 buat ini ya, buat changing roomnya. Bisa sih itu kayak kita menghemat budget ya sis ya. Iya. Ini bisa dibawa pulang. Nah. Kita pakai lagi buat next expo di Sydney. Betul. Tapi kita rent ya udah. Udah rent, Kacau oke. ya kita rent. Oke. Clothing rack, pokoknya meja, table buat jualan. Nah, expo itu kapan Kak? Ini March 21 atau 22. Makanya kenapa kita nggak lebaran di Indonesia guys? Karena kita ya ada expo lah, pekerjaan lebih penting ya. Walaupun pengen banget lebaran tapi ini buat bisnis kita you guys. Jadi kita harus mengikhlaskan, harus merelakan gitu kan. Tahun depan mungkin. Insya Allah ya. Iya, aku gak nyangka sih bareng sama lebaran itu bikin aku sedih banget tau. Iya, kok Like, kok bisa ya barengan gitu? Anyways, abis ini kita bakal pergi ke office work. Tadi kita udah jalan-jalan muter-muter lama banget ya guys. Kebetulan aku puasa, mulutku kering, tenggorokanku kering gitu kan. Ini hari pertama pula gitu loh. Tapi semangat tetap. Tapi semangat harus tetap, kita dong. nggak boleh mikirin house gitu loh. Ke distracted kitanya. Kalian bahasanya yang ngabuburit ya. Ya, kurang mah. Ini sekarang udah jam 2.49. Kayaknya kita bukanya mau makan seafood deh Iya, guys. kita makan seafood, enak banget. Like, Aku pengen. we'll see. Iya. And then kita mau ngapain? Oh, kita mau ini kita bikin mood board buat Oh, photoshoot. iya, iya, Besok iya. juga kita ada photoshoot buat Oh iya. High Pirate event Pilates. Gak kita. tahu besok, gak tahu hari Saturday, Beb. Oke. Ya kita lihat aja gimana nanti ya. Gimana nanti sih? Gak tahu kita orangnya. Ya, so let's go. Kali lagi ngapain di sini? Nah sekarang aku lagi ngeprint BYT City logo. Nah ini tuh buat kita di stand kita kan di mejanya tuh nggak ada logonya guys. Bener-bener polos banget. Dan kita butuh logo BYT City biar tau lah kelihatan jeblak ya stand kita. Terus yang itu tuh ukurannya A3 kegedean nggak? Iya kecil buat yang di logo yang lebih gedean dikit sih ya Beb. Bukan A3 banget. Nggak A3, di bawah A2 sedikit. Terus juga selain itu juga kita ada Pilates event guys upcoming. Dan ini bener-bener susah banget nge-arrange ya. Karena ini kita kayak pengen studionya yang lebih bagus gitu guys. Like aku nggak tahu kalau kita mau kolaboratif atau kita mau ngelakuin event ini sendiri. Kita masih belum tahu, jadi kita masih ngomong-ngomong sama ceweknya yang kemarin kita meeting, yang kita masih decided maunya kayak gimana. Ini isunya kenapa friend? Ini isunya kenapa? Ini isunya fotonya nggak muncul, gimana? Mana ribetnya kok ski hungkul mana harese gitu kan? Aduh jam berapa ini kawan? Iya guys, ini soal Pilates event ini kita masih pusing deh. Tadi kita sampai diskusi ya. Ini Beb, jadi kemarin itu kan aku udah meeting sama wanitanya gitu kan ya. Nah tapi ternyata yang dia M sama perempuan ini kita yang dia M itu ternyata service gitu kan. Nah padahal yang aku mau ini collaboration gitu loh. Jadi kita masih going back and forward, nge-decided apa outcome-nya. And kita lihat apa yang bakal terjadi guys. Which is ini bakal plan-nya tanggal 7 March.
ya dikit lagi, bentar lagi. Jadi kita harus figure out secepatnya guys. Karena like kalau kita collaboration kan kita kayak lu jasa yang pilates, gue yang nge-provide studio sama baju gitu kan, ngerti kan Beb? Nah ternyata mungkin dia salah pengertian, dikiranya service gitu loh guys. Jadi kita masih lihat bagaimana. Nah iya aku udah mention collab Beb, mungkin kurang clear kali ya, jadi harus diskusi lagi guys. Karena kita baju juga kita udah rugi banyak ya guys, karena kita bakal ngasih bajunya gratis gitu loh, 25 orang lagi. Jadi topnya aja kan 70, bottomnya aja kan $79, apa 89? 79, bottomnya 69. Nah tuh iya, so kita kali 25 berapa? Oh, kita rugi berapa? Coba Beb. Guys, gue mau cerita yang pas lagi kemarin di Sydney, tahu kita kan di expo nih ya. Nah pas di expo ini kita kehabisan kartu business card kita buat nulis diskonnya guys. Ya kan kayak yang spinning wheel, orang spinning the wheel kan mereka dapat diskon. Tiba-tiba si Crystal punya bright idea guys. Karena ini kita habis, karena thank you card kita habis sama business card kita habis. Jadi si Crystal, aku punya bright idea. Dia penyiapin, kita beli paper di Kmart, kayak bener-bener paper kecil gitu loh, sih kayak disobek gitu loh kan ini. Ini lucu banget gara-gara kita berapa dapat diskonnya, diskon 70%, tulis 70%, kita bagikan kok. Dirobek kertasnya dikasih di paper orangnya. Kalau kertasnya tas murahan. Yang paling parah pulpennya ganti. Cuma ada satu. Ribu banget Beb. Banyak banget, dan sekarang kita nggak mau repeating the same mistake ya. Pulpennya gantian terus diskonnya banyak banget. Diskon guys, like it was so hectic, dan kita nggak mau nge-repeat the same mistake lagi. Nggak mau. This time kita pokoknya ngasih diskonnya gimana ya diskonnya? kita mau pakai paper yang lain. Kita mau pakai business card or something biar bagusan dikit. Iya, pakai business card sih, itu dia tulis berapa persen gitu, biar mereka bisa scan lagi kali ya. Oh, di business cardnya menurut aku nih ya, kita taruh di belakangnya kasih discount shop. Jadi mereka nggak akan mau ngeliat email. Jadi after di expo, biar mereka gunain lagi discount code-nya, mereka bisa belanja di shop kita. Mending kita taruh aja di kodenya, ngerti nggak maksud aku? Iya, BYTC 10 contohnya expo 10. Nah, jadi caranya pas abis pulang ini kita design lagi buat yang di backnya. Nanti kalau yang thank you card itu kan use this code for, jadi supaya mereka ke website kita kan. Nah, jadi setelah eventnya mereka nggak dapet diskon cuma-cuma. Diskon itu bisa digunakan buat after shopping, karena beberapa customer nggak mau shop pas lagi ada di stall kita gitu loh. Tapi isu masa kita cuma ngasih business card ke everybody, isunya itu loh, ngerti nggak? Iya, tapi kan ada yang 10, 15. Ya kalau yang diskon 10 ya kita bikin sendiri di ininya. Sebelum expo-nya kita bikin sendiri Unicode-nya. Gini aja justru kata aku, gini aja. Kan orang-orang tuh bakal banyak tuh yang sign up lewat website kita. Nah, nanti setelah expo, lu kasih kita kirimin email marketing buat kalian yang belanja di expo nih, diskon kode aja belanja sekarang, begitu loh. Karena kita bakal banyak banget orang yang sign up tuh kan. Ya, kata gue lebih baik di email aja, ngerti kan? Karena kan banyak yang sign up. Tapi mereka mau cek email ya? Hah? Yang dapat 20% itu kalau misalnya di spinning wheel nih, itu yang aku omongin yang di spinning wheel itu loh, kan yang sign up. Kalau yang di sign up obviously kita bakal email. Tapi kita the last time kan kita bilang, kita udah ngetegasin yang kita juga expo, kita nggak mau 20%-nya cuma di store doang, karena that's the whole point kata kita kan. Jadi nggak mau sampai ke bawah rumah gitu loh. Make sense gak? Jadi apa yang terjadi di toko terjadi di toko gitu loh, ngerti kan? Valid. Jadi memang kalau kita email marketing nah aja. jadi nanti kan kalau kita bisa ngumpulin 2000 orang nih ya, 2000 manusia nih, kita kirimin nih, ayo lu yang udah sign up gua kasih diskon nih, yuk belanja sekarang. Yang terakhir kali kita pakai loop scanner guys, dan itu bener-bener nge-wasting money kita bayar $400 dan semua email marketing, semua email yang kolektif dari expo itu hilang dan gak bisa digunain. Kita sekarang punya alternatif lain guys. Kepikiran aku untuk bikin langsung aja mereka sign up lewat website kita, pakai iPad kita secara langsung, masukin name sama birthday sama juga email mereka, dan bisa kita gunakan lagi seperti yang lu bilang untuk ngasih diskon ke mereka setelah expo-nya selesai. So customer tend to shop more. Betul. Oke guys, kita udah selesai nge-printing fotonya. Ini posternya di sini. Fotonya. Tuh, Banyak sekali. banyaknya. Tuh, Ini buat kita tempelin ya. di expo tuh Beb, kita cantik banget, puas. Gak sabar pengen ngebuka posternya. Poster. Iya ya, agak tipis ya. Ini banyak banget deh. Ini sumpah banyak. Ini mahal banget. Ini mahal banget kata dia. Iya, berapa? Totalnya Oh my god, cuma buat nge-print Tadi doang. sebelumnya berapa totalnya? $49. Oh, untuk ganti baju itu $49. Ini Ya kan yang di Bunnings ini 89. 89.
Ya kan? Setengahnya. Kita bisa dapat Lumayan banyak ya. kali kalau di Kita Indo. udah dapat seruangan kali ya. Daya di Indo makanya. Sekarang on to ini dulu, kita ke Pet Barn dulu. Oh my god, iPhone 17. Lu pengen banget. Kameranya kemarin kita foto-foto pakai HP-nya si Kristal, bagus banget tau. Oh ya, kita mau sekarang ke Pet Barn ya. Kita mau beli makanan kucing. Let's go. Dingin ya dalam sini? Iya, enak. Si Konel, mobil si Konel. Mobil orang, ayang ngaran orang ya. Si Koneli. Ayo Kabusi, let's go. Oke guys, next place kita adalah Pet Barn. Pet Barn. Kita mau beli makanan kucing Anabul kita karena sudah habis. Pada habis makanannya, yuk kita Yuk beli. langsung aja yuk. Sudah selesai. Cantiknya Brisbane. Sekarang kita mau buka puasa. Aku excited banget food. Buka puasanya makan seafood ya. We're so hungry. Ini sekarang jam 6.04, 05 ya? 08. 08 dan bukanya jam 6.31. Kita langsung pesan terus kita duduk aja, kita tungguin Beb. Ya, Duh, Aduh. pengennya crabnya, kepitingnya kepiting. gede. Apa ya itu? Restoran gitu loh. Supaya nih tempatnya tuh, lihat guys. Banget kan. Crabs, tata. Tuh, Oh, dari situ crabby. Bagus ya. Ih, lucu banget tempatnya. Nih guys, kita makan di sini. Masuk. Jadi lu mau apa makannya? Cajun ya sausnya? Cajun gitu. Iya. Thank you so much. Yang gede yang mana? Tapi mungkin pengen butter garlicnya kayak dipisah gitu Iya, loh buat kayak kita dicocol. kemarin. Szechuan? Sejun. Szechuan beda. Szechuan sama Cajun beda. Enakan Cajun apa Szechuan? Waktu itu kita lebih suka apa? Spicy. Szechuan tapi nggak spicy. Spicy. Paling spicy. Dia juga yang nggak spicy. Tapi aku tuh nggak suka makannya. Lu nggak suka? Masa kita nggak bisa nyobain? That's the issue, ngerti kan? Iya. Semua dikasih ini apa namanya? Tuh, ya. Iya, beef. Apa nih? Bayi namanya beef. Vape, ya. Beef namanya Iya, beef. Sama buat ngelap tangannya. Langsung aja kita pakai ya. Nafsu banget. Langsung nafsu nih. Wow. Thank you. Oh, mantap nih gue. Maunya dua kan ya tuh crabnya. Allah malah kasih jadi. Selamat buka puasa guys. Allah malah kasih jadi kamu. Oh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. First water of the day. First water of the day. Ada seafood di sini, Boil guys. guys. Ini ada seafood boil. Yummy. Let's eat. Aku udah lapar banget. Oke, let's go. Let's go, Mana dulu ya? makan. Aku mau dari corn dulu. Aku pengen carb dulu tiba-tiba. Butternya dong, maaf beb. Taruh tangan. Thank you. Oke guys, ini hari kedua fasting. Kita bangunnya jam 12 siang. Kita ganti schedule karena kita nge-gymnya semalam malam banget gak sih, Nin? Kita jam berapa sih? Jam 10 loh. Kita masak tuna malam-malamnya habis kita nge-gym. Kita selesai masak tuh jam 11 ya. Gila ya, kita minum shake and then sholat and then go to sleep. Sekarang kita mau foto Fashion Nova, babe. Of course, karena kita BA-nya Fashion Nova. Kita udah cantik sekarang, harus berenergi ya, walaupun kita sebenarnya leles. Cek orang sudah amanya sih. Cek kumaha sih ya leles Orang leles anjing. Ya, leles Ya. bisa. Tadi guys juga si Kristal dia nyoba puasa. Dia kan bukan Islam ya guys, dia Kristen. Dan dia belajar puasa guys. And dia setengah hari, dia sampai jam 3 dia berhasil guys. Clock it babe. Dia berhasil, tapi ini kita udah effort ya, Beb. iya, yang penting nyoba ya, dicoba dia. Hari kedua menurut aku lebih sulit karena kita nge-gym gitu loh. Kemarin Iya, nggak nge-gym. bener banget. I feel like very draining gitu loh. Lebih kerasa banget hungernya gara-gara kita nge-gym. Karena kita kebo, kita makannya banyak biasanya guys. Kita makan 4 kali, 5 kali setiap harinya. Ya. Sekarang kita mau pergi ke location namanya di Khalil Hotel. Ini kita sering banget foto di sini berkali-kali guys. Ini namanya tuh di James Street, nama jalannya. Dan ini daerah elit orang-orang kaya. Khalil Hotel ini termasuk hotel termahal di Brisbane juga ya guys. It's very pricey. Satu malamnya sekitar
sekitar 5 juta sampai 6 juta sih. Iya, Satu tergantung bedroom. ya, unlucky. Tergantung season ya. But kita excited babe. Kita mau foto 3 baju sih, realistiknya kita nggak mau terlalu put a lot of banyak expectation karena kita juga lemas. Dan abis ini kita bakal dinner lagi. Kita bakal dinner ke tempat yang sama. Senapsu itu sama Seafood Boil. Kita bakal ketemu sama mama dan juga suaminya. So yeah, kita excited. It's gonna be a good day. Yes, kita ngerekam kita sahur babe karena kita tuh lelah. Aku lupa, aku nggak kepikiran pas kita sahur. So hopefully tomorrow Oh, aku kita bakal film ya. ketangkep gitu loh ya. Pasti harus. Gitu loh harus. dong, Oh iya, dan juga guys, exciting news. Kemarin habis yang dari office work kita kan ngomongin kan yang inget nih soal Pilates, Pilates event. event, iya. Ya kita udah Berdebat. fix. Ya kita udah berdebat, kita going back and forward. Akhirnya kita berhasil fix tanggal 7 Maret kita bakal ngadain Pilates event BYT City. Ini eksklusif buat para influencer. Dan budget kita udah paling minimum untuk seluruh event itu kita ngabisin sekitar 20 juta. 25 juta. 25 juta, never Yes. mind. 20 itu baru, itu tuh belum sama bajunya ya guys. Itu baru venue dan juga makanan dan segala macam. So, but I'm excited karena Instagram engagement kita bakal jadi bagus dan it's gonna create a sense of like FOMO gitu loh. Kayak everybody wearing BYT City gitu loh. Ngerti kan? I know for a fact itu work banget sih. Karena the last time kita ngelakuin Pilates event ini memang kita mau ngelakuin charity ya guys. Kita semua funnya, semua uang yang kita bikin kita donasikan ke Breast Cancer Foundation ya. Tapi yang ini exclusively buat para influencer karena emang poinnya bukan community gitu kan ya. Kalau yang driven bukan. yes, kalau yang kemarin kan lebih giving gitu kan ya. Kalau ini back. ya giving back benar. Kalau sekarang ini kita fokusnya influencer ya, engagement. Karena pengen marketing ya, marketing biar orang-orang ngelihat lah FOMO lah, pengen pakai juga. Tadinya tuh rencana kita mau 30 orang, tapi dihitung-hitung lossnya banyak banget kita di baju kita sekitar Berapa tadi kita kalau 30 berapa sih ya? Beb? 45 juta guys. 45 juta kita loss of baju. So, kita kurangin orangnya sampai sekitar 20 saja ya. Karena kita mikir-mikir juga itu baju kita juga mahal gitu kan. But ya, sekarang kita udah OTW, kita excited buat foto, udah cantik sekarang. We'll see you guys there. Next outfit, babe. Let's go. Ini baju yang kedua, benar-benar ini lagi musim panas ya, dan kita ngambil foto pakai hoodie. Ya, sih panasnya. Sekarang on to the next outfit. Last outfit guys, let's go. Sekarang jam 3 guys. Sekarang jam 3.52 tadi kita udah makan. Kita lupa lagi ngevideoin makan kita. Kita mau nungguin azan supaya kita bisa kumpul lagi. Capek bang, gym bener-bener taking me a lot ternyata. Lelah kalau nge-gym. Aku pernah nge-gym bikin capek sumpah. It's good you know. Tapi badannya itu lagi cuma nge-adjusting guys. And I know udah tambah susah. Terus aku ngobrol sama orang kan di gym sama cewek sih, teman kita itu yang ceritain ke dia kalau kita kan, oh kenapa kalian malam banget, kata dia bingung. Kan kalian gak pernah malam, kata dia. Oh aku bilang ini lagi fasting bulan Ramadan. Oh iya bulan Ramadan, so I'm fasting during the day, so I have to switch up the routine to night time. Aku bilang aku fasting, aku berpuasa pas lagi siang hari, jadi aku harus ngeganti rutin aku di malam hari. Terus kata dia, wah keren banget, kata dedikasi yang kalian punya luar biasa. Good luck ya, itu kan sebulan kan, kata dia. Ya sebulan. Dia tahu soal Ramadan. Itu gila sih kata dia. Selain puasa juga masih nge-gym ya. Iya, dia kayak bangga banget, kayak speechless tuh orang bule loh guys. Iya, kayak aku cerita gitu ke teman bule gitu kan, aku lagi puasa nih. Iya kata dia, aku baru inget katanya. Mereka Ya, tuh berempati banget. Iya, bener-bener. Mereka tuh kayak mereka nggak pernah ngejalanin puasa gitu, bahkan mereka kebanyakan nggak beragama, mereka tuh kayak sangat berempati, mereka tuh so kind gitu loh, respectful banget. Iya, ya suka cerita aku puasa nih, oh gimana puasanya gitu loh, kalian gimana, how's your day gitu kan ya. Teman bule tuh baik-baik semuanya sih guys. After everything what's going on gitu, aku capek banget sama Instagram sih, you know what I mean. Aku nggak mau live lagi. Jadi like guys, after August the whole thing going on, my take it's insane. People like to perintil the whole story. Beda kalau kalian kan Connelly suka nonton kita di YouTube. Kalian kan suka nonton kita di YouTube ya, kalian kan tahu kita gimana, kita suka ngomongin dunia perfekan kan, kita suka nyeritain pengalaman kita sendiri di mukbang and this and that. Tapi kayak orang di TikTok orang netizen tuh pengen banget ada kayak V-line gitu loh, V-line
bad guy versus a good girl. Dan gara-gara kita ngelakuin, accounting alias hanya kipas, kita saran yang tepat untuk jadi orang jahat gitu loh. Lain. Dan juga saat itu kita sangat mengabaikan diri kita sendiri, sehingga orang menganggap hal tidak normal. Atau enggak, karena kita half Indonesia, semua orang expect kita boleh untuk ikuti normanya orang Indonesia. That's what they wanted. But at the end of the day, kita nggak tinggal di Indonesia, kita half Indonesia, dan kita nggak bisa ngikutin normal apa yang rata-rata netizen wanted, yang netizen inginkan. Karena kita nggak tinggal di sana. Make sense kalau misalnya kita tinggal di sana dan mereka pengen kita ikuti normanya. Make sense We're kalau not. kita pay tax Indonesia. Kita bayar pajak Di Australia. Aku salah setiap kali ngomong ini dipelintirkan. Ngerti kan? It's scary buat aku. Media pengen banget dia jadi kayak wanita yang lemah, tersakiti. Dan ada orang yang wanita lemah, yang ada yang victim tersakiti, sementara kita ini yang jahat, evil. Ngomong nggak mau nikah, kira sirik sama orang nggak mau nikah. Kalian tahu kita ngomong di YouTube berkali-kali, Kita gak mau nikah kita nggak mau nikah muda. Setiap Ya, orang ada punya video pilihan. kita yang pakai ngejelasin soal pil KB. Iya, setiap orang ada pilihannya masing-masing. Itu pilihan lu, good on you. Pilihan kita begini, personal choices. Padahal lu ngomong katanya gue nggak emotionally ready yet. Gue nggak emotionally ready yet. Artinya apa? Gue bukan orang lain gitu ini. Di situ padahal lu ngomong gue. Tapi karena lu nggak bisa ngerti Inggris. Maklum kali ya. Iya kali ya. Jadinya kita lagi yang jahat. Kita lagi anjing. Like it's just insane, guys. Like, I feel like I'm gonna take a break dari TikTok live. yeah. And then I'm just gonna focus. Ini bulan Ramadan ya, udah sebulan ini like I just feel like gimana ya guys, kita trying fokus beribadah, and banyak ada orang yang nyenggol lah gitu kan ya, like basically ada wanita gila yang menyenggol kita lah, membuat topik soal hanya kipas di mana-mana lagi. Gue sama Carly nggak afraid, like kita nggak peduli. Itu udah happen, it's already out there, dan gue nggak mau ngebiarin orang kayak dia ganggu kita, ngerti gak sih guys? Like it's not really bothering us, ngerti gak kan? Aku nggak peduli karena apa ya guys? I don't know her, nobody. dan dia juga nggak tahu cerita kita kenapa. So I'm not gonna let one bikin gue change of the way who I am, ngerti kan? Cause kita know who we are, Cornelis know who we are, and the reason why kita ngelakuin accounting, you know what I mean? Pempal ini yang bener. Ini yang banyak di side kita, and kalian tahu ya, yang Nyai penting side kita berdua, dan yang ngedefend kita dia. Nyai tahu kebenarannya. Iya, so aku thankful sama Nyai yang ngedefend kita gitu loh. Iya, Nyai tahu faktanya ya. Dia memang tahu Nyai Nyai tidak takut untuk apa ya, membela kebenarannya. Nah, karena gitu loh guys, kalau misalnya dia semakin ditanggepin, lu ngerti kan, makin gila, like, di mana-mana lu ngerti kan, karena itu yang what they want, karena itu topik yang diomongin gitu loh guys. So like, I don't know, like emang faktanya begitu, so it doesn't really bother me gitu loh. Iya, pokoknya mulai sekarang I'm just gonna log off dari TikTok live. Iya. Aku pengen fokus aja ngejar pasar Amerika, karena dikasih fakta ya, kasih fakta. Emang kita terkenalnya di Amerika, di USA, kadang nggak terima gitu, yang bilang aja pengen manjat. Gue kalau mau manjat, gue tinggal di Indonesia ya, kayak gue dulu lagi, gue tinggal manjat kok. Kalau gue mau pansos, gue tinggal ngelakuin apa yang gue lakuin dulu. Liatin ke cara gue tanpa drama, gue tahu caranya. So Gampang sih guys, kalau kita pengen cloud, kalau kita pengen manjat, kita bisa ke each one country. Indonesia dapat cloud, ke sini dapat cloud, ke Amerika dapat cloud. It's just easy buat kita, ngerti kan? kita nggak perlu dari zaman kita dulu nge-YouTube, nggak ada pansos. And yang paling gue nggak suka sih kayak, nggak laku kali countingnya. Guys, Hanya kipasnya nggak laku katanya. Guys, kalian tahu mungkin nonton kita dulu gimana? Kita dengan uang kita, like aku nggak suka showing off how much money do I make again. Like kalian udah ngelihat sendiri kenyataannya. Like, kita bayar pajak 2 miliar lebih di sini. Like it just speak a lot, I don't like to show off thing. Like aku nggak suka nge-showing off kekayaan gitu loh guys. Karena yang aku notice, yang gue noticein di Indonesia itu, kalau celebrity they like to show off like bag. Kekayaan pakai tas branded, and then dengan tas branded itu menunjukkan value mereka kalau mereka tuh orang kaya. But sis, kalau mau bicarain tas ya, I can buy 10 of Ya, dengan uang pajak itu yang kita bayar itu loh guys. Like gini loh guys, aku when I was young, kita bicara dolar. yeah, when I was young, like aku making a lot of compulsive decision, buying a lot of expensive bag, unnecessary shit gitu loh guys. Aku beli tas LV berapa, 25.000. Iya, like kita banyak banget tas branded kita, but sekarang kita udah dewasa, kita punya bisnis. Sekarang tuh mikirnya tuh bukan soal tas-tas lagi, karena gimana guys, saat lu nge-gym, lu mikir merasa body lu aksesoris lu, jadi lu doesn't have to like flexing expensive
fancy shit. Gue bisa pakai baju dari pasar yang harganya 200.000, gue kelihatan good gara-gara gue nge-gym. Badan gue, aksesoris gue guys. Jadi gue tuh sekarang mikirin apa-apa tuh kembali lagi ke bisnis gitu loh guys. Like I need, gue mau bukan kayak anjir gimana gue mau beli shopping ini, mau beli itu, mau beli itu. Pertama juga gue guilt kalau gue beli branded. Gue mikirin uang yang gue beli ini nih ya bisa gue kasih makan sekampung. Se-guilty itu loh guys. Like I don't think I could do that, ngerti kan? And terus seperti yang lu bilang lagi, gimana ya, still kekayaan di Australia itu dengan investment ya. Kita bicara dolar investment di sini. Lu punya properti di negara Australia nggak gampang sayang, gampang, susah banget babe. Dan uangnya juga. Kalau misalnya bisa yang ngomong kayak gitu begitu, coba maju gitu loh, ngerti kan? Mereka tuh kayak menolak kayak gitu loh. Kalau kita tinggal di Australia, babe, kita talking about dollar, you know? Kita talking about dollar ini. Aku juga punya rumah di Indonesia, ya yang gede banget, dan rumahnya itu aku kasih dengan ikhlas untuk emak dan abah, ya. Iya, bukan buat kita ya guys. Kita, ya. Like that's like you just speak a lot about our character sih, gitu loh, ngerti kan? Like kita live in here, kita punya rumah kita sendiri di sini, and it's not easy to punya rumah sendiri di sini, babe. Like I don't think a lot of yang people yang kalian banggain beli tas this and that bisa kebeli rumah di sini. You know, make sense gak maksudnya? Bukan berarti lu kaya, bukan berarti lu harus beli ini dan itu. Gue masih mikirin, gue masih mikirin bisnis kita gitu loh, ngerti kan? Bagaimana dengan maaf mobil BMW? Like mobil BMW, I don't know, ada Range Rover. Mobil Range Rover I don't know, like it's just insane guys. Like kita punya 2 mobil ya. Intinya kita mau fokus sama diri kita, mengejar market Amerika seperti yang lu bilang. Kita mau ke USA. Nah cuma kalian konelis yang dari dulu yang ngerti kita, man. Like I think you guys know, and I'm so thankful banyak juga yang nge-defend kita, you know. I'm really grateful. Banyak people yang di TikTok nge-defend kita, I'm thankful. I'm really grateful, you know. A real one, recognize real one, and a lot of standing on business, and we on period on that shit, Yes. Dan kalian semua Barry, aku tahu Cornelis is a bad bitch. But when I look at you guys profile, pokoknya the baddest bitch alive. Cantik banget ini. Yang cowoknya juga sama, Inggrisnya juga bagus. Iya, yang cowoknya juga wow, bad boy semuanya, good looking juga. You know, I see you guys. You guys look so good. Kalian taking care of you guys taking care of them yourself. Nggak bisa ngomong kan, kacamata deh pokoknya. Kacamata yang itu Aing fokus dengan kalian Aingnya di Berepam. Bisnis kita alhamdulillah makin besar. Pokoknya sukses jadi bisnis activewear terbesar di Australia dan juga Indonesia, amin. Itu aja dipaham. Dan semoga nanti BYT City makin besar, Indonesia juga kita bisa buat buka lapangan kerja. Itu aku pengen banget, dream aku banget. So doain terus sukses kita ya guys. And love you guys. See you tomorrow.